Ku jalani hari seperti biasa, meski hati menuntut untuk tak banyak bicara. Masakan telah siap, aku melihat suamiku masuk setelah olahraga di teras belakang rumah. Hari ini kamu libur kan? Mama buat acara syukron kecil-kecilan. Dia mengundang kita untuk datang. Ku hela napas panjang. Jujur hari ini aku ingin kembali ke rumah sakit untuk menanyakan banyak hal pada Mbak Maria. Tapi undangan dari Mama tidak mungkin kubiarkan begitu saja. Akhirnya aku mengiyakan ajakan Mas Haris. Sepanjang perjalanan ia terus melempar pertanyaan, tapi aku hanya menjawab seadanya. Sampai di rumah, ibu mertua dan adik ipar menyambut dengan sambutan hangat. Mau tak mau, diri ini menepi sejenak segala prasangka yang masih bergelayut di jiwa. Happy anniversary ya, An. Semoga Allah segera memberi kepercayaan kepada kalian untuk bisa menjadi orang tua. Amin. Makasih mah doanya. Mama mertua adalah wanita terbaik yang sudah kuanggap seperti ibu kandungku sendiri. Saat menikah, ia bahkan yang sengaja memberiku mahar lebih di atas pemberian Mas Haris. Aku menatap wajah tulusnya. Tak mungkin ia berbohong padaku tentang status Mas Haris. Happy anniversary Ana. Semoga samawa until jannah. Terima kasih Mbak, ucapku pada kakak ipar. Dia adalah wanita terlembut yang pernah aku kenal. Dia pun tak mungkin menipuku. Yuk ke ruang tengah, menikmati makanannya, ajak Mbak Mai kemudian. Aku mengangguk dan membiarkan Mama dan wanita itu berlalu terlebih dahulu. Hingga, Mbak, selamat hari jadi pernikahan ya. Senang bisa lihat Mas Haris akhirnya menemukan rumah ternyaman keduanya. Bisik si bungsu Karin di telingaku. Dek, ucapan adik iparku membuat diri ini tersentak. Apa maksud perkataanmu tadi, Rin? Rumah kedua? Emang sebelum menikah sama Mbak, Mas Haris sudah pernah menikah dengan perempuan lain? Karin menutup mulutnya. Ia menggeleng dan berlari meninggalkanku. Karin, apa yang sudah ia katakan barusan? Aku harus mempertanyakan dengan pasti. Karin, tunggu. Aku hendak mengejar Karin, tapi Mas Haris menahan dan mengajak ikut berfoto bersama. Sedikit mengulur waktu, tapi tak membuat niatku untuk mengulik semuanya pada Karin terabaikan. Apapun itu, hari ini aku harus tahu semua kebenarannya. Sayang, ada Bu Denina. Kita samperin yuk, ucap Mas Haris sesaat. Setelah acara foto-foto selesai, aku mengangguk dan ikut kemana Mas Haris membawa langkahnya. Apa kabar Haris? Lama tak ketemu. Kamu semakin tampan saja. Budi bisa saja. Ini semua karena Ana. Dia membuat aura wajah Haris semakin memancar. Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Jujur, perkataan Mas Haris harusnya membuatku melayang ke langit ketujuh. Sayang, karena teka-teki yang tengah terjadi yang kurasa tidak lain selain sakit. Kamu harus bersyukur, Riz. Ana adalah wanita terbaik, cantik, salihah. Semoga saja di tahun ini Allah segera mempercayakan kalian menjadi orang tua. Amin. Terima kasih Mbak doanya. Aku dan Mas Haris menjawab bersamaan. Setelah bercakap-cakap sejenak, Mas Haris diajak Mas Yanto bergabung dengan kerabat yang lain. Tapi aku berpamitan pada mereka
dengan alasan hendak ke kamar mandi. Setelah jauh, barulah kembali ku mencari keberadaan Karin. Dapat, dia ada di paviliun tengah berbincang-bincang bersama beberapa temannya. Lekas aku menghampiri. Karin, Mbak mau bicara sebentar. Karin terlihat kembali gugup. Kamu kenapa? Mbak cuma mau bicara sebentar aja kok. Maaf Mbak, Karin lagi ada obrolan penting nih sama teman kuliah. Sebentar aja dik, please Mbak mohon. Teman-teman Karin mendorong tubuh jenjangnya agar memenuhi ajakanku. Tak lagi dapat mengelak. Akhirnya adik iparku tersebut bersedia ikut. Kami duduk di kursi dekat kolam ikan. Katakan dengan jujur Karin, apa yang tidak Mbak ketahui selama ini tentang Mas Haris? Apanya Mbak? Tentang pernikahan Mas Haris selain dengan Mbak. Karin terdiam sejenak, lalu dia kembali membuka suara. Pernikahan apa Mbak? Mas Haris nggak pernah menikah selain sama Mbak Ana. Jangan bohong Karin, tadi kamu sendiri yang ngomong kalau rumah tangga Mas Haris bersama Mbak adalah yang kedua. Aku iseng Mbak. Karin, please, Mbak mohon, jangan lagi berbohong. Mbak butuh kejujuran. Karin terlihat menarik napas. Oke, aku katakan. Tapi Mbak jangan adukan pada siapapun tentang omonganku ini ya. Kuanggukkan kepala. Entah kenapa, jantung sedikit berpacu lebih kencang. Hati kini justru merasa takut. Bagaimana jika apa yang disampaikan Karin adalah sesuatu yang membuat hati hancur? Ya Allah, beri hamba kekuatan. Dulu banget Mbak, Mas Haris pernah pengen nikah sama seseorang. Aku menyimak dengan seksama. Dada sedemikian bergemuruh, tapi nggak jadi. Mama nggak ngizinin. Ya mungkin nggak jodoh dan Mbaklah jodohnya. Kedua bibirku menganga mendengar penuturan adik iparku tersebut. Hanya ingin menikah atau sudah menikah Karin? Katakan dengan jelas. Yang Karin tahu tak sampai menikah. Tapi tadi katamu, rumah tangga Mbak dan Mas Haris adalah yang kedua. Sepertinya Karin mulai memutarbalikkan fakta. Karin, Mbak bukan anak kecil. Jelas Mbak dengar tadi kamu bilang rumah tangga kedua Mas Haris. Sekarang kamu mau memutarbalikkan fakta. Please Rin, jujur sama Mbak. Jujur apanya Mbak? Mbak salah dengar kali. Karin gak pernah ngomong seperti yang Mbak tuduhkan itu. Karin, ibu mertua tampak memanggil Karin dari kejauhan. Gadis itu segera berlari mendekati sang ibu, menyisakan aku dengan 1000 tanda tanya yang belum terjawabkan. Hari ini, ragaku memang di tempat ini, tapi tidak dengan jiwa. Dia melanglang jauh ke rumah sakit. Aku melihat tawa Mas Haris disambut seluruh keluarga besarnya. Mereka bercerita panjang lebar, tapi ingin rasanya aku mengakhiri dan pergi dari tempat ini, sebab hatiku sedang tak baik-baik saja. Ia menuntut penjelasan, tapi pada siapa? Usai acara, Mama mengajak kami bicara. Haris, kalian menginaplah semalam di Bandung. Mas Haris menatapku. Haris, terserah Ana saja, Ma. Jika Ana tidak keberatan untuk menginap, ya sudah, Haris oke aja. Pandangan Mama kini tertuju padaku. Bagaimana Ana? Kamu mau kan menginap semalam di rumah Mama? Aku terdiam sejenak, ingin menolak, tapi merasa tak enak sama Mama. Ingin kuiyakan, tapi mendadak
Panggilan yang tertuju ke ponsel Mas Haris justru mengalihkan pandangan kami semua. Mas Haris menjauh untuk mengangkat panggilan itu. "Besok kamu libur kerja kan, An?" "Enggak sih, Ma. Tapi bisa kok minta ditukar." "Baguslah. Jadi bisa nginap ya semalam?" Kuanggukkan kepala. Tak lama, Mas Haris kembali. "Istrimu setuju, Riz, untuk menginap di rumah Mama. Jadi fix ya kalian menginap." "Kayaknya Haris nggak bisa, Ma." "Loh, kenapa? Tadi katanya terserah Ana." Aku hanya memandang Mas Haris yang kini terlihat gugup. "Haris ada keperluan sedikit, Ma, sama seseorang di Jakarta. Insya Allah lain kali deh kita menginap di sini." Entah kenapa hatiku berkata lain. Tak sepenuhnya aku mempercayai omongan Mas Haris kali ini. Tapi ku ikuti juga kemauannya. Meski dengan rencana yang berbeda, aku akan mengikuti kemana dia akan pergi setelah ini. "Ya sudahlah, tapi kalian janji harus cari waktu lain supaya bisa menginap di sini ya." "Iya, Ma, Haris janji." Bersambung.